Minasan, welcome back again with Mr. G di sini. One Piece chapter 1078 akhirnya udah rilis kemarin malam di Manga Plus. Well, karena manganya udah rilis, monggo without any lang again, it's time to react new chapter, okay? Let's go. Judul chapter 1078 versi resmi atau versi Manga Plusnya, batas waktu pelarian. Ya, seperti pada judulnya, dengan semakin dekatnya kedatangan dari rombongan angkatan laut yang udah menuju ke Pulau Egghead, semua yang ada di sana kondisinya udah gak memiliki banyak waktu lagi untuk bisa melarikan diri sambil menghindari konflik. Karena sedikit aja terlambat untuk kabur dari Pulau Egghead, perang besar-besaran udah bisa kita pastikan gak bisa dihindari lagi, guys. Pasalnya, gak cuma 100 armada saja yang dikerahkan oleh pihak angkatan laut, bahkan seperti yang kita tahu ya, satu tetua Gorosei ditemani oleh satu Admiral Kizaru. Ngebuat daya tempur dari rombongan yang menuju ke Pulau Egghead sama sekali gak bisa diremehin. Bahkan ini mungkin rombongan tergila selama One Piece dimulai. Sementara itu, chapter 1078 juga dilengkapi sama cover story yang masih memperlihatkan Kirma Double Six perjalanan tanpa emosi yang sekarang udah menyentuh volume 33 dengan judul Neo Match resmi didirikan. Pada cover story-nya kita bisa melihat bagaimana akhirnya Caesar Clown dan Fishmonger Judge memutuskan untuk kembali beraliansi. Walau sebelumnya mereka sempat sedikit cekcok terlebih dahulu, namun pada akhirnya berkat menyadari kalau penghambat keduanya sama-sama Dr. Vegapunk, sepertinya hal itulah menjadi pemicu dari perdamaian keduanya yang dibarengi dengan sorakan-sorakan dari anak buah Jal. Cuman yang menarik, baik Reiju dan Ichiji, keduanya malah terlihat menghela nafas. Entah apakah anak-anak dari Just ini lega dengan kondisinya atau malah lelah dengan apa yang akan terjadi ke depan. Gak ada yang tahu akan hal ini, cuman bergabungnya Caesar Clown dan Jumps ini makin menambah menarik bumbu cerita One Piece. Ya bisa aja mereka berdua bakal connect sama Final War nantinya. And now masuk ke menu utama, di mana chapter ini bisa dibilang menjawab hampir semua teka-teki dari kebingungan yang terjadi pada Pulau Egghead selama ini. Gimana enggak? Mulai dari rencana pembunuhan Dr. Vegapunk yang terasa tiba-tiba, lalu kemunculan seorang pengkhianat di Pulau Egghead, sampai kedatangan dari seorang tetua Gorosei ke Pulau Egghead. Semua hari itu rasanya belum diberikan penjelasan apa-apa oleh Odachi. Hingga akhirnya di chapter 1078 ini, semuanya terbongkar, guys. Ya, semua yang terjadi kepada Pulau Egghead bisa dibilang terhubung dengan momen di 3 bulan yang lalu, di mana seseorang dari Pulau Egghead pada awalnya menghubungi Marijoa dan memberikan informasi tentang apa yang dilakukan oleh Dr. Vegapunk. Nah, di situ terungkap kalau Dr. Vegapunk bisa dibilang mengkhianati pemerintahan dunia karena dia secara diam-diam melakukan penelitian tentang abad kekosongan, dan apa yang dia temukan jauh lebih dalam dari apa yang pernah ditemukan oleh orang-orang dari Ohara. Well, dari sini aja kita bisa langsung mengerti dari mana asalnya alasan pemerintahan dunia hingga ingin memusnahkan seorang Dr. Vegapunk. Karena dengan memiliki informasi tentang abad kekosongan, berarti pemerintahan dunia juga kondisinya menjadi sangat terancam, kan? Makanya mau gak mau pemerintahan dunia akhirnya memutuskan untuk mengutus CP0 untuk melakukan misi itu. Setelah sebelumnya beberapa agen Cyberpol udah dikirim duluan ke Pulau Egghead untuk melakukan investigasi, tapi gak cuma mereka gak bisa menemukan apa-apa, para agen Cyberpol itu dikabarkan menghilang dan berakhir di penjara yang sama dengan Dr. Vegapunk yang asli. Well, ngelihat beberapa agen Cyberpol aja bisa sampai hilang, seenggaknya emang Pulau Egghead sendiri memiliki pertahanan yang sangat baik. Dan tentu saja sangat berbeda dengan Pulau Ohara yang dulu sempat menjadi bahan amukan dari pemerintahan dunia. Tapi karena Pulau Egghead emang berbeda, karena punya pengetahuan dan pertahanan yang kuat, jadi ya nggak bisa disamaratakan dengan Ohara. Walau meski kasarnya sekarang kondisinya Pulau Egghead bisa disamain sih dengan Pulau Ohara, makanya Sentomaru aja sampai langsung nyuruh para pekerja lain untuk segera mengevakuasi dan kabur dari pulau ini. Apalagi tambahan informasi yang diberikan oleh Stasis tentang Admiral Kizaru yang sedang mengarah ke sana. Hal itu semakin memperkuat kalau nasib yang sama akan terjadi kepada Pulau Egghead, dan mungkin aja bisa dibilang kalau bahkan insiden di Pulau Egghead bakalan jauh lebih mengerikan dari apa yang pernah kita saksikan di Pulau Ohara, guys. Karena meski Pulau Egghead sendiri memiliki pertahanan yang sangat baik sehingga pemerintahan dunia gak bisa menyerang begitu saja, tapi kita sendiri tahu kan kalau sebagai gantinya pemerintahan dunia sendiri udah menyiapkan rencana cadangan dengan mengutus salah satu tetua Gorosei sebagai backup plan-nya.
Pasalnya, kondisi kali ini, walau hanya untuk membunuh Dr. Vegapunk yang udah membuat kemajuan pesat pada penelitian abad kekosongan, tapi pihak pemerintahan dunia sangat menganggap serius penyerangan kali ini. Itu karena mereka sampai menganggap seolah-olah situasi sekarang setingkat peperangan besar. Ya, semua kejadian yang kelak dikenal sebagai insiden Pulau Eket, hal itu bisa terjadi karena seorang bernama York atau masih kloningan Dr. Vegapunk sendiri yang memang melambangkan hasrat. Nah, menggunakan informasi yang dia ketahui, York yang menginginkan menjadi seorang Tenryubito akhirnya rela untuk menjual semua informasi itu. Hingga pada akhirnya pemerintahan dunia bisa mengetahui apa saja yang dilakukan oleh Dr. Vegapunk. Satu hal yang cukup menarik di balik motif dari York ini, entah kenapa Mr. K sendiri terasa ingin bertanya, apakah kalian teringat akan seseorang ketika melihat pose York di momen terakhir? Apakah kalian teringat seseorang ketika mendengar keinginan menjadi seorang Tenryubito dan bahkan dia dengan berani memilih untuk membunuh Dr. Vegapunk atau penciptanya sendiri? Well, gak tahu apakah cuma perasaan Mr. K doang, tapi entah kenapa momen di akhir chapter 1078 itu sangat mengingatkan Mr. K tentang apa yang dilakukan oleh seorang Don Quixote de Flamingo, di mana kita tahu ya Luffy juga rela untuk membunuh ayahnya sendiri dan dia ingin kembali menjadi seorang Tenryubito. Ditambah pose yang dilakukan oleh York sangat mirip dengan apa yang suka dilakukan oleh seorang Don Quixote de Flamingo, guys. Ya, entah apakah ada maksud tersembunyi di balik semua paralel yang coba dibuat oleh Odachi ini, karena emang situasinya bisa dibilang sangat gak bisa ditebak. Soalnya, siapa yang menyangka sih kalau York lah yang akan menjadi sang pengkhianat? Karena walau dia melambangkan hasrat dari Dr. Vegapunk itu sendiri, cuman kita juga tahu kan ada satu momen yang sempat memperlihatkan dia menjadi batu berkat kekuatan dari Snack. Tapi tiba-tiba aja dia bisa datang di waktu yang tepat dan langsung menembak Shaka seketika. Di sisi lain, apakah mungkin kalau sebenarnya Dr. Vegapunk sendiri memiliki hasrat untuk menjadi seorang Tenryubito? Karena walau kita tahu seberapa jenius dia dan bahkan Dr. Vegapunk sendiri merasa kalau Tenryubito hanyalah sekumpulan manusia hina, cuman gak bisa dibantah juga kan dengan power yang Tenryubito miliki. Gak banyak orang yang bisa tahan dengan godaan untuk menjadi seperti Tenryubito. Apalagi kalau kondisinya nanti York mana ingin seperti seorang tetua Guruse yang mana kita tahu kan kalau mereka tentu dari penampilan aja udah terlihat berbeda dengan Tenryubito yang lain. Karena kita tahulah kalau sangat mungkin rasanya York mengincar hal itu. Ditambah entah kenapa hal ini pas sekali dengan datangnya seorang Saturn. Ya, bagaimana kalau ternyata York sudah memakan sebuah buah iblis buatan, kayak misal buah iblisnya Law, di mana nanti dia memiliki kekuatan untuk bertukar personality dengan seorang Saturn. Terdengar agak sedikit liar memang, tapi melihat bagaimana semua hal rasanya mungkin aja terjadi saat ini. Apa yang bisa dikatakan di atas jadi terkesan make sense sih. Makin menarik aja memang apa yang disajikan oleh Oda Sensei di Pulau Eket ini, guys. Terlebih saat ini kondisinya masih banyak hal yang perlu kita tunggu hasil akhirnya. Misal pertarungan antara kru topi jerami dengan para Seraphim. Apalagi kondisinya Sanji alisnya udah berubah kembali, sehingga mungkin jurus baru tak lihat. Terus belum juga kita dikasih lihat bagaimana Bonnie posisinya sekarang masih berada di tempat kenangan milik ayahnya berada. Entah apakah Bonnie udah berhasil melihat seluruh perjalanan dari ayahnya itu dan mengetahui alasan mengapa ayahnya memilih jalan ini, atau Bonnie belum mengetahuinya. Tapi yang pasti apa yang menunggu kita di chapter selanjutnya tentunya bakalan tetap menjadi sesuatu yang sangat menarik untuk ditunggu. Apalagi kalau kalian perhatiin bagian box narator yang benar-benar sombongnya minta ampun. Di box narator bilang aja ya, akan ada suatu event kejadian setelah hari H, setelah timeline saat ini ya, dimana Luffy sedang ngejar Seraphim lah katakanlah ya. Akan bakal ada kejadian besar yang sanggup mengguncangkan dunia. Apa ini? Apakah lebih dari nikah? Ya gak tahu deh. Kenapa kalian tanya Mr. K? Sayang no break next week alias minggu depan gak libur. Jadi ya baik spoiler dan chapter selanjutnya bakalan keluar seperti jadwal biasanya. Spoiler sih Mr. K curiga Selasa sih. Gila cepet banget sih. Ini aja review baru keluar. Aduh. Oke, kayaknya cukup segitu aja dulu buat react One Piece chapter 1078 nya guys. So, see you next time. Adi segera menose. Salam. Arrivederci.